Direktur olahraga Manchester United, Dan Ashworth, secara mengejutkan dilaporkan mundur dari jabatannya pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024 sore WIB atau kurang dari 24 jam setelah Man United kalah 2-3 dari Nottingham Forest di Premier League. Kepergian Dan Ashworth dilaporkan pertama kali oleh The Athletic yang mengutarakan bahwa sang direktur olahraga hengkang hanya 5 bulan setelah mengemban jabatan. Dua penulis papan atas The Athletic di artikel tersebut, David Ornstein dan Laurie Whitewell, menulis bagaimana kepergian Ashworth merupakan suatu hal yang mendadak dan memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Mereka melaporkan bahwa kepergian Ashworth disepakati dalam sebuah pertemuan dengan CEO klub, Omar Berrada, di Old Trafford pada malam hari usai kekalahan kontra Nottingham Forest tersebut. Partai itu menjadi kali pertama Nottingham Forest menang di Old Trafford dalam hampir 30 tahun terakhir. Selain Berrada, Sir Jim Ratcliffe sang co-owner Man United juga menjadi kunci dalam perpisahan Ashworth. Hal ini dikatakan membuat para staf di Man United bingung, mengingat peran penting Ashworth dalam upaya kubu INEOS membenahi klub. Menurut The Athletic juga, penyebab kepergian Ashworth dimulai dari kubu Manchester United yang memicu perpisahan, walau klub mengatakan bahwa kesepakatan akhir adalah pemutusan kontrak secara bersama. Ashworth, yang sebelumnya bekerja untuk Brighton dan faksinya Inggris, dipandang sebagai penunjukan tegas oleh INEOS setelah mereka mengamankan pembebasan tugas sang direktur dari Newcastle United pada awal tahun ini yang memerlukan waktu cukup lama. Analisis lanjutan dari Whitewell mengatakan bahwa perkembangan ini sangatlah signifikan dan akan menggema di kubu Old Trafford. Ashworth dipandang sebagai contoh dari kepemimpinan baru INEOS yang menjadi operator terbaik di kelasnya, tulis sang jurnalis papan atas Inggris tersebut. Sehingga, untuk mengakui kedatangan dia sebagai sebuah kesalahan dalam waktu kurang dari setengah tahun, akan sangat memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Kepergiannya yang tiba-tiba adalah satu hal, namun kita harus ingat usaha keras yang dilakukan United untuk mendapatkannya. Ashworth akhirnya bekerja selama beberapa bulan di United Juli hingga Desember, saat klub menunggu untuk mendapatkannya Februari hingga Juli. Manchester United dilaporkan tidak hanya berencana untuk memperkuat timnya di bursa transfer Januari tahun 2025, tetapi juga akan melepaskan beberapa pemain yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan selama paruh pertama musim 2024-2025. Salah satu pemain yang kemungkinan besar akan dilepas adalah kiper kedua, Altay Bayındır. Pemuda asal Turki ini hampir tidak mendapatkan kesempatan bermain sejak kedatangannya pada musim panas 2023. Bayındır kalah bersaing dengan Andre Onana yang selalu menjadi pilihan utama pelatih. Sejak musim 2023-2024, dia hanya tampil dalam 3 pertandingan, semuanya di ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Kondisi ini membuat Bayındır merasa frustrasi karena ia membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk tetap menjadi kiper utama tim nasional Turki. Menurut laporan dari The Mail, Bayındır berencana untuk meninggalkan klub pada Januari tahun 2025 demi mencari tim yang dapat menjamin waktu bermain reguler. Manchester United diperkirakan akan mengizinkan Bayındır pergi, mengingat pelatih baru, Ruben Amorim, tidak memerlukan jasanya. Selain itu, performa Onana semakin stabil dalam menjaga gawang. Jika Bayındır dilepas pada Januari tahun 2025, MU tidak akan merekrut kiper baru, melainkan akan mencari penggantinya pada bursa transfer musim panas 2025. Di sisa musim ini, MU akan mengandalkan Tom Heaton dan kiper muda yang ada di dalam skuad. Manchester United sedang mempertimbangkan kiper Napoli, Alex Meret, sebagai pengganti Bayındır untuk musim depan. Meret, yang merupakan pemain tim nasional Italia, dianggap mampu menciptakan persaingan yang ketat bagi Onana dalam memperebutkan posisi kiper utama. Tekanan dari kompetisi ini diharapkan dapat mendorong Onana untuk terus menunjukkan performa yang stabil. Selama awal kariernya di Old Trafford, Onana sering menjadi sorotan publik karena melakukan blunder yang berujung pada kekalahan setan merah. Sebelum bergabung dengan Manchester United, Bayındır dikenal sebagai salah satu kiper terbaik di Turki. Kiper berusia 26 tahun ini selalu menjadi pilihan utama di setiap klub yang dibelanya, mulai dari Ankaragucu hingga Fenerbahce. Namun, segalanya berubah ketika ia pindah ke Old Trafford. Bayındır tidak mampu menggeser posisi Onana yang terus menjadi pilihan utama. Bahkan ketika performa Onana menurun, Bayındır masih tetap tidak mendapatkan kesempatan bermain dan hanya duduk di bangku cadangan di bawah arahan Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United Ruben Amorim membutuhkan amunisi baru pada bursa transfer Januari tahun 2025. Pria Portugal itu ingin adanya pemain baru bergabung karena merasa skuad Manchester United saat ini masih kurang mumpuni. The Mirror melaporkan meski cukup sukses di 4 laga awal, Amorim meminta manajemen tim untuk bisa merekrut penyerang baru. Amorim tak terlalu puas dengan kinerja dua striker milik Man United saat ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee.
MU akan menyiasati keinginan Amorim akan striker baru dengan mendatangkan pemain depan lain yang harganya lebih murah tapi berkualitas. Diyakini MU sedang menyusun rencana untuk mendapatkan bomber Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. Pemuda Prancis itu kesulitan di PSG sehingga berpeluang dilepas awal 2025, MU mencoba meminjam Kolo Muani terlebih dahulu selama 6 bulan dengan opsi kepemilikan permanen di akhir musim. Kedatangan Kolo Muani ini juga masih akan menunggu nasib Zirkzee. Pemain asal Belanda itu kemungkinan akan dipinjamkan Man United pada Januari tahun 2025 meski mampu bikin 2 gol saat melawan Everton pekan lalu. Manchester United dan Chelsea mendapat kabar mengejutkan dalam perburuan bek berbakat Patrick Dorgu dari Lecce. Kedua raksasa Liga Premier ini terancam tersisih akibat manuver klub Italia. Dorgu tampil mengesankan di Serie A musim 2023/2024 setelah sebelumnya menghabiskan setahun di akademi klub. Dalam 32 penampilannya, pemain muda asal Italia ini berhasil mencuri perhatian para pemandu bakat top Eropa. Musim ini, Dorgu semakin menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 3 gol dari 13 pertandingan. Kemampuannya bermain di beberapa posisi menjadi nilai plus saat Lecce berjuang menghindari zona degradasi di kompetisi tertinggi Italia. Meski baru memperpanjang kontrak pada Oktober lalu, minat klub-klub elit Eropa terhadap Dorgu terus meningkat. United dan Chelsea harus bersaing ketat dengan sejumlah klub lain yang juga mengincar tanda tangan pemain muda berbakat ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan rencana Napoli untuk merekrut Dorgu dari Lecce. Pemain berusia 20 tahun ini masuk radar klub Italia tersebut untuk mengisi posisi lini belakang di masa depan. Presiden Aurelio De Laurentiis terkesan dengan potensi Dorgu, terutama setelah pertandingan Lecce melawan Napoli yang berakhir dengan skor tipis 1-0 di awal musim. Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi De Laurentiis dalam menilai kualitas sang pemain. Mengetahui tingginya minat klub-klub top Eropa, Napoli berencana melakukan pendekatan resmi bulan depan. Mereka ingin segera mendapatkan kesepakatan jangka panjang dengan pemain muda yang menjadi incaran para pemandu bakat top Eropa ini. Napoli telah menyiapkan tawaran menggiurkan senilai 30 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Namun, pihak Lecce rupanya memasang harga yang jauh lebih tinggi dengan meminta 40 juta euro untuk melepas pemain andalannya. Manchester United kabarnya sudah memasukkan 2 nama penggawa ke daftar jual mereka untuk bursa transfer 2025 mendatang. Laporan yang dilansir dari Football Transfers mengungkap klub besutan Ruben Amorim mungkin akan bersedia menjual Anthony dan Marcus Rashford tahun depan apabila ada tawaran sesuai. Alhasil guna menyeimbangkan pembukuan, Manchester United mungkin harus menjual beberapa nama besar di jendela transfer Januari mendatang. Laporan Sky Germany via Football Transfers mengonfirmasi ada beberapa pemain papan atas yang berpotensi di Lego Setan Merah untuk menjadi ladang uangnya agar bisa membeli penggawa baru. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Anthony masuk dalam jajaran teratas daftar jual Manchester United pada 2025. Pemain gagal seharga 95 juta euro itu tak keberatan dibiarkan pergi oleh MU, secepat-cepatnya saat bursa transfer Januari, jika ada tawaran sesuai yang masuk. Hanya saja, laporan yang sama memprediksi Setan Merah mungkin akan kesulitan untuk mendapat pemasukan tinggi dari penjualan Anthony. Pasalnya di jendela transfer musim panas 2024 saja, cuma Real Betis yang mengajukan tawaran konkret buat sang pemain dalam bentuk pinjaman. Sementara itu, nama kedua yang mungkin dipertimbangkan untuk jadi tumbal Manchester United ialah Marcus Rashford. Pria asal Inggris itu merupakan salah satu pemain dengan pendapatan terbesar klub dan merupakan penggawa lokal sekaligus jebolan Akademi Setan Merah. Kepergiannya dari Old Trafford tak ayal bakal memberi banyak ruang finansial buat klub raksasa Liga Inggris bermanuver di bursa transfer. Adapun Rashford tercatat telah tampil dalam 22 pertandingan di semua ajang untuk Manchester United musim ini dengan kontribusi 7 gol dan 3 assist.